لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Sampai 41. Di sini ada dua tempat yang disediakan untuk orang yang beriman dan juga mereka orang-orang kafir. Pertama, ada yang disebut dengan neraka jahim. Yang kedua, ada yang disebut dengan surga ma'wa. Kedua tempat ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Surga ma'wa tentu bagi mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, orang-orang yang saleh. Adapun neraka jahim ini diperuntukkan bagi mereka orang-orang yang membangkang akan perintah Allah. Wa burrizatil jahimu liman yara. Api neraka diperlihatkan kepada siapapun yang melihatnya. Nah, adapun neraka jahim ini diperuntukkan untuk orang fa'amma man tagha. Bagi mereka orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang melampaui batas, mereka akan menjadi penghuni neraka jahim. Yang kedua, wa asarul hayatad dunya. Mereka juga lebih mengutamakan kehidupan dunia dan mengesampingkan kehidupan akhirat. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka neraka jahimlah tempat mereka kembali. Jadi antara nama-nama neraka ada yang disebut dengan neraka jahim. Penghuni neraka jahim yang pertama, fa'amma man tagha. Orang yang melampaui batas. Orang yang hidupnya tidak menggunakan aturan. Orang yang lepas dari aturan Allah. Orang yang hidupnya atas bisikan hawa nafsunya. Dan mereka melampaui batas. Kata-kata melampaui batas artinya mereka sudah melampaui apa yang seharusnya mereka berhenti, ya. Sudah melampaui aturan yang sudah ada. Tentu kita sebagai orang yang beriman kan kita punya aturan, ya. Kita hidup menjadi umat yang beragama dan agama itu merupakan aturan. Orang yang beragama adalah orang yang terikat kepada aturan. Orang yang tidak beragama artinya orang yang membebaskan diri dari peraturan. Dan orang yang hidupnya terikat kepada aturan, insya Allah teratur. Sebaliknya orang yang hidupnya tidak menggunakan aturan, ya pasti hidupnya tidak teratur. Karena semua kita dalam menjalani hidup ini kan penuh dengan aturan. Baik aturan yang ditetapkan oleh kelompok-kelompok tertentu maupun aturan yang sudah ada dari sananya. Misalkan kita membayar pajak, itu berarti aturan pemerintah. Kita mentaati rambu-rambu lalu lintas, itu berarti mentaati peraturan kepolisian. Dalam hal ini adalah kepolisian lalu lintas. Ini aturan yang dibikin oleh satu lembaga yang wajib kita laksanakan. Tetapi ada aturan yang memang sudah dari sananya, tanpa ada yang membuat, tapi kita harus mengikuti. Contoh, kita menggunakan baju. Saat kita menggunakan baju itu kan ada aturannya. Kancing paling atas ya ditaruh di lubang paling atas. Itu kan aturan yang tidak ada, yang dibukukan, tidak ada hukumnya itu kan.
tidak ditetapkan menjadi sebuah hukum, tapi itu harus kita ikuti. Memakai sandal, ada yang kanan, ada yang kiri, itu kan aturan, tapi tidak ada itu aturan tertulisnya, tapi itu aturan yang sudah ada dari sananya. Tidur ya, malam kita nggak boleh begadang, itu aturan, bukan aturan dari pemerintah, tapi itu aturan yang memang harus kita taati ya, tadi ilmu kesehatan. Orang yang tidak beraturan, dia hidup tidur semaunya, bangun semaunya, timbullah penyakit di mana-mana. Orang yang hidupnya memiliki aturan, dia insya Allah ya akan teratur hidupnya. Agama ini adalah mengatur kita agar hidup kita teratur. Orang yang nggak beragama jelas hidupnya nggak akan teratur. Islam agama yang di dalamnya banyak aturan-aturan yang harus kita ikuti. Tetapi aturan yang ada dalam agama Islam adalah demi kebaikan kita, bukan untuk Allah ya. Kita ibadah, Allah nggak butuh ibadah kita. Allah nggak butuh puasa kita. Allah nggak butuh sodakoh kita. Allah nggak butuh tahajud kita. Allah nggak butuh jihad kita. Allah hanya membuat aturan, yang aturan itu kembali manfaatnya kepada kita ya. Kita bangun pagi untuk mengerjakan sholat subuh, itu aturan Allah yang manfaatnya kembali kepada kita. Orang yang terbiasa bangun pagi, dia akan sehat badannya gitu kan. Banyak udara-udara yang segar yang dia hirup. Tapi orang yang bangunnya kesiangan, begitu dia keluar rumah, udara sudah kotor ya. Ini kan aturan dari Allah, tapi manfaatnya bisa kita rasakan secara pribadi untuk kita kembali. Orang yang melampaui batas itu ciri orang yang hidupnya tanpa aturan itu. Padahal kita hidup itu terikat dengan aturan Allah. Karena kita makhluknya milik Allah ya, kita hidup bukan Allah yang menghidupkan, maka aturan yang Allah berikan kepada kita untuk kebaikan kita. Nah, kalau kita melampaui batas ya, tidak memiliki aturan yang jelas, hidup semaunya ya seperti hewan. Hewan itu makhluknya Allah yang hidup tanpa aturan. Hewan, kambing, dia bebas mau makan rumput di ladang siapapun, gak ada aturan. Kambing ya. Dia mau kawin dengan kambing betina siapapun, gak ada larangan, gak ada aturan. Burung mau terbang kemanapun bebas, nggak ada aturan burung. Hewan itu hidupnya tidak teratur karena mereka nggak punya aturan. Dan lagi mereka nggak punya akal dan pikiran. Tapi kita manusia memiliki aturan yang harus kita ikuti. Kalau kita tidak mematuhi aturan itu, maka hidup kita tidak akan teratur. Fa amma man tagha, barang siapa orang yang melampaui batas, orang yang hidupnya tidak memiliki aturan, hidup semaunya, ya, hidup seenaknya, ya, memperturutkan hawa nafsunya seperti hewan, ya, namanya makhluk merdeka ini tanpa aturan. Dia mau nikah dengan siapapun, ya, mau kawin dengan siapapun tanpa harus akad nikah. Ini kan nggak punya aturan. Dia mau bebas mau kawin dengan lawan jenis, mau kawin dengan sesama jenis, bebas aturan. Jelas orang-orang sudah menjauhkan aturan Allah dari hidupnya, pasti akan berantakan hidupnya. Tapi hidup kita akan nyaman, akan indah, akan bahagia, akan sentosa kalau kita hidupnya atas dasar peraturan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di jalan saja, jalan raya ya. Kalau kita di jalan raya tidak mematuhi aturan, maka kita boleh jadi akan menemukan kecelakaan ya. Lampu merah harusnya kita berhenti, kita jalan, itu kan berbahaya ya.
Yang harusnya kita jalan, kita berhenti di situ. Itu berbahaya, bisa diseluk dari belakang. Tapi orang yang di jalan raya dia mengikuti aturan lalu lintas dengan benar, insya Allah selamat itu. Dia mengikuti rambu-rambu yang ada, ya nyaman itu. Nyaman, santai, insya Allah aman. Tapi kalau seorang pengendara kendaraan di jalan raya di ugal-ugalan tidak memenuhi rambu-rambu yang ada, ya pasti nggak nyaman itu. Pasti nggak nyaman, bahkan besar kemungkinan dia akan mengalami kecelakaan. Jadi penghuni neraka jahim yang pertama fa'amma man tagha, orang yang hidupnya tanpa aturan. Orang yang hidupnya seperti hewan, melampaui batas. Sedangkan Allah sudah menurunkan wahyu-wahyunya, ya. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, ada kitab Al-Quran, yang semuanya adalah peraturan Allah. Undang-undang yang Allah buat untuk manusia, yang manfaatnya, maslahatnya adalah untuk manusia itu, bukan untuk Allah. Yang kedua, mereka yang akan dilempar ke neraka jahim wa ansarul hayatad dunya. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Mereka memfokuskan diri dalam kehidupan dunia dan melalaikan kehidupan akhirat. Kenapa mereka kemudian dilempar ke neraka jahim? Ya jelas, orang yang hanya hidupnya mementingkan dunia saja, dia akan lalai akan perintah Allah. Yang 5 waktunya nggak dijalankan, hidupnya jauh dari tuntunan agama, hidupnya jauh dari nasihat para ulama, sehingga hidupnya memperturutkan hawa nafsunya saja. Bagaimana kemudian Allah nggak melempar mereka ke dalam neraka? Dunia ini kan sebagai alat saja. Udah pernah saya sampaikan bahwa ya, dunia dan akhirat itu tidak bisa terpisah. Kalau kita mengutamakan dunia, harus karena mengutamakan akhirat, ya, tujuan akhirat. Ya. Kalau kita mengutamakan akhirat, harus melalui dunia. Dua-duanya tidak bisa terpisah, dunia dan akhirat. Seperti orang mau naik ke atas loteng, itu sudah pernah saya contohkan itu ya. Orang naik di atas loteng, itu kan tidak akan mungkin sampai di loteng kalau tanpa adanya tangga. Perintahnya, naiklah kamu di atas loteng, ya. Tetapi kan nggak mungkin kita sampai di atas loteng kalau tanpa adanya tangga. Maka untuk mencapai di atas loteng, tangga hukumnya adalah wajib. Perintahnya adalah kita mencapai akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Dari karunia yang Allah berikan kepadamu, silakan cari akhirat. Gapai akhirat. Raih akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi kau jangan melupakan kehidupan dunia. Ya. Ini kan namanya kita nggak bisa ke loteng kalau tanpa adanya tangga. Kita nggak bisa meraih akhirat kalau tanpa kita menggunakan dunia. Dunia fungsinya adalah sebagai penopang, penunjang sampainya kita kepada akhirat. Kalau begitu, dunia adalah alat, bukan tujuan. Ya. Kita naik ke loteng itu tujuan, tangga adalah alat. Ya. Jangan sampai tangga ini menjadi tujuan, sementara lotengnya kita lupakan. Akhirnya apa? Kita hanya diam berdiri di atas tangga saja, nggak nyampe ke loteng. Kenapa? Orang kita hanya ingin bertujuan duduk di tangga saja. Jadi tangga itu dunia, ya, media, alat kita mencapai kepada akhirat. Artinya bahwa dunia ini jangan jadikan tujuan utama. Dunia adalah alat penunjang akhirat. Sebab itu orang yang hidupnya mengutamakan dunia saja, artinya dia melupakan akhirat. Kalau orang sudah melupakan akhirat, pertanda dia
tidak beriman kepada Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, tidak mau melaksanakan ibadah, tidak mau melaksanakan aturan agama. Bahkan semua itu dianggap tidak penting. Yang penting adalah dunia, dunia, dan dunia. Ya jelas orang seperti ini akan dilempar ke dalam neraka jahim. Ya. Jadi pandai-pandailah kita membagi orientasi. Mana orientasi dunia, mana orientasi akhirat. Tapi hal yang jelas bahwa dunia dan akhirat itu dua tempat yang tidak bisa terpisah. Ya. Dunia merupakan alat untuk mencapai akhirat. Akhirat adalah tujuan dari kita melampaui kehidupan dunia ini. Jadi ada dua ya, ada dua calon penghuni neraka jahim. Yang pertama orang yang melampaui batas, dan yang kedua orang yang hidupnya hanya mengutamakan dunia saja. Adapun surga ma'wa kita temukan dalam An-Nazi'at ayat 40-nya. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Sedangkan orang-orang yang diberikan kehormatan, kemudian dia mampu menahan diri dari bisikan hawa nafsunya, maka mereka akan diberikan ya, jannatahiyal ma'wa, ya, surga ma'wa, tempat tinggalnya. Wa amma man khafa maqama rabbih, orang yang selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah, orang yang hormat akan keagungan Allah, dan mereka juga bisa mengendalikan hawa nafsu mereka. Bagi mereka tempat yang pantas adalah surga ma'wa, jannatul ma'wa. Jadi di antara surga ya, seperti dulu ada surga Firdaus ya, ada juga surga yang namanya surga ma'wa. Nah, surga ma'wa ini diperuntukkan bagi mereka, pertama orang yang mengagungkan Allah ya. Mengagungkan Allah itu artinya ya dia sujud di hadapan Allah. Bukan cuma kita mengagungkan Allah, tapi kita nggak mau sujud. Jadi makna mengagungkan Allah adalah kita sujud, kita laksanakan ibadah, kita laksanakan perintah Allah gitu. Yang kedua, mereka juga bisa mengendalikan hawa nafsu mereka ya. Jadi perbedaan manusia dengan hewan ya, kalau hewan dia hanya diberi nafsu tapi nggak diberi akal. Tapi kalau manusia, nafsu dikasih, akal dikasih. Fungsi akal di sini adalah untuk menfilter kerjanya nafsu ya. Kalau akal tidak berfungsi, maka kerja nafsu tidak terkontrol. Jadilah orang gila. Orang gila itu nafsunya tidak dikontrol oleh akal. Kenapa? Orang gila tidak sehat akalnya. Tetapi kita orang yang sehat bugar ini ya, hawa nafsu harus bisa bisa dikendalikan oleh akal ya. Di akal ini fungsinya adalah untuk mengendalikan kerja nafsu, sehingga nafsu tidak melampaui batas. Nafsu tidak menjerumuskan kita kepada hal yang negatif ya. Tetapi kalau akal ini kemudian kalah dengan bisikan nafsu, ya maka yang ada adalah kita seperti hewan ya. Wujudnya manusia tapi perilakunya seperti hewan. Kok seperti hewan? Ya karena hewan itu dia hanya nafsu, 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 dan nafsu. Akal nggak dipakai, nggak punya akal. Ya. Ayam jantan ketemu ayam jantan, tarung pasti. Kenapa? Ya hewan hanya punya nafsu. Ya. Banteng ketemu banteng, tarung dia, nafsu. Kalau ada kambing jantan ketemu kambing betina, langsung dia kawin, nafsu, hewan. Tapi manusia bukan hanya nafsu, kita juga diberikan akal untuk memfilter, untuk mengontrol kerja dari nafsu ini. Orang yang nafsunya terkendali dengan baik, artinya dia
dikendalikan oleh akal. Akalnya berhasil mengelola kerja nafsu. Akalnya berhasil mengontrol kerja dari nafsu ini. Nah, orang yang nafsunya terkendali dengan baik, insya Allah dia fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia pantas untuk menerima balasan dari Allah berupa jannah, surga ma'wa. Kenapa? Mengendalikan nafsu ini bukan pekerjaan yang mudah tentu ya. Pekerjaan yang sulit, bahkan membutuhkan perjuangan, pengorbanan. Contohnya ketika kita puasa Ramadan ini ya. Kita mengendalikan hawa nafsu ketika puasa itu bukan perkara yang mudah. Itu perkara yang sangat sulit dan berat. Karena banyak orang yang ternyata kalah di awal-awal peperangan. Kalau kalah di akhir peperangan sih umum, tapi ini perang baru beberapa season dia sudah kalah itu. Ibarat petinju baru ronde pertama sudah kalah, sudah tumbang, sudah KO. Kan lucu. Kalau baru sampai ke ronde 7 ya, ronde 8, ronde 9 udah mulai oleng sih sudah pantas pertengahan tanding. Ini ronde pertama sudah KO. Kan petinju yang seperti ini padahal nggak terlatih, kurang bagus latihannya, kurang persiapan. Nah, kita ketika menjalani puasa Ramadan itu juga perlu latihan agar kita tidak KO di ronde yang pertama. Baru di hari-hari pertama kita sudah kacau balau puasa kita, sudah kocar kacir. Kenapa? Hawa nafsu nggak terkendali. Ya. Kenapa sih Pak? Kan katanya setan diikat. Yang ikat setan siapa? Lah puasa kita yang ikat setan. Kalau kita puasanya kocar kacir, tidak bagus puasanya, ya. Puasanya hanya menjalani gugur kewajiban, ya. Akhirnya puasa kita nggak berkualitas. Kalau puasa kita nggak berkualitas, maka puasa kita tidak sanggup mengikat setan. Jadi yang mengikat setan itu adalah puasa kita. Semakin bagus puasa kita, akan semakin kuat ikatan setan oleh puasa kita. Jadi bukan setan diikat oleh Allah ya. Tidak ya. Kalau Allah yang mengikat setan itu, tentu di bulan Ramadan tidak ada tuh orang yang bermaksiat ya. Tidak ada orang yang tidak berpuasa. Semuanya taat, semuanya ibadah. Kenapa? Allah ikat setan. Enak kalau begitu. Tapi yang mengikat setan adalah puasa kitanya. Sehingga kalau ada orang di tengah-tengah hari di bulan Ramadan dia ngerokok, dia ngopi, dia nggak berpuasa, ya artinya dia tidak mengikat setan. Nah, bagaimana mungkin setan tidak akan ngotak-ngatik kita, nggak kita ikat. Nah, cara mengikat setan adalah dengan kita berpuasa Ramadan. Ya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Dengan kita mengendalikan hawa nafsu kita, insyaallah fa innal jannata hiyal ma'wa. Kita pantas mendapatkan penghuni ya, hunian yang nyaman, yakni surga ma'wa.